Jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Buktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang Muslim yang pakai topi jaket gitu ya. Bukan jilbab, seharusnya pakainya jilbab, tapi tidak pakai jilbab, cuman pakai topi gitu aja. Nah, di mana teman-teman sekalian dalam pernyataannya dia mau membetulkan, membenarkan gitu ya posisi Yesus yang disalahpahami oleh orang Kristen. Karena Alkitab katanya menjelaskan bahwa Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Dan yang menjadi saksinya Allah, Yesus sendiri, dan juga orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yaitu para murid. Nah teman-teman sekalian, kita perlu tanggapin hal ini karena dia mengutip beberapa ayat Alkitab dan diartikan secara salah. Oleh karenanya, mari kita akan bahas. Sebelumnya kita akan menonton dulu apa yang disampaikannya berikut ini. Jelas ya, cuman di sini aku ingin memperbaiki kata atau posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Tapi di sini kita sama-sama belajar aja ya. Di sini aku bakal mempresentasikan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar nabi, bukan Tuhan. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus di dalam Alkitab? Tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu yang paling kuat. Kemudian kesaksian orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Di sini aku bakalan memulai kesaksian yang paling rendah dulu, yaitu orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka yang bergaul langsung dengan Yesus, beda dengan orang-orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Tentu kesaksian bergaul dengan Yesus, berbicara langsung dengan beliau, merekalah yang paling tahu siapa Yesus. Baik, kita baca di Matius pasal 21 ayat 11. Dan orang banyak menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ini tertulis di Injil Alkitab atau Bible ya. Lanjut, Markus pasal 14 ayat 65, lalu mulailah berapa orang yang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Boleh ya nanti dibaca di dalam Alkitabnya. Jadi mereka yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Nabi Yesus, tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus, tapi Nabi Isa. Kalau Yesus, Tuhan Yesus, tapi kalau di dalam agama Islam kita menyebutnya Nabi Isa. Selanjutnya Lukas pasal 24 ayat 19. Kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dari seorang muslimah. Terima kasih sudah bahas kekristenan dan terima kasih juga Anda sudah memberikan jembatan bagi kami untuk mempromosikan dan menyiarkan iman kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus adalah terang dan Yesus Kristus adalah jalan yang lurus. Yesus Kristuslah yang bisa membawa Anda ke dalam kerajaan sorga. Karena hanya Yesus yang berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika Nabi Anda, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Nabi junjungan Anda mengatakan bahwa dialah jalan menuju ke sorga, maka mungkin saya akan ikut Muhammad, ikut agama Anda yang baik. Tapi dari nabi pertama hingga sampai nabi terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis. Karena bagi kami Muhammad bukan nabi ya. Minta maaf ya, sekali 1000 maaf karena Kristen tidak mengakui Muhammad sebagai nabi. Nah, jadi dari semua nabi yang kami kenal, yang kami percayai, tidak pernah katakan bahwa
Mereka lah jalan menuju sorga. Tapi Yesus Kristus, walaupun dia dikatakan sebagai nabi, sebagai imam, sebagai rabi, sebagai guru, ya, sebagai bapa, sebagai raja, ya, dia bukan hanya sebatas itu saja, tapi dia juga memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang telah muncul menjadi manusia, dan dia menyampaikan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Nah, teman-teman sekalian, ada hal yang menarik yang akan kita bahas di sini, yaitu tentang ayat-ayat yang dikutipnya untuk membenarkan argumennya bahwa Yesus Kristus hanya sebatas nabi. Oke, kita pertama lihat yang dikutipnya Markus 14 ayat 65. Teman-teman, saya baca, lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukul dia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di sini sebenarnya di dalam Markus pasal 14 ayat 65 ini tentang Yesus sudah ditangkap dan diperhadapkan kepada mahkamah agama, ya. Nah, teman-teman, di sini dituduhkan berbagai macam tuduhan-tuduhan kepadanya karena kan dia diserahkan tanpa salah, dia ditangkap tanpa salah. Nah, dia ya dimintain ya keterangan-keterangan, tapi mereka tidak bisa memberikan kesaksian yang ya setimpal dengan hukuman mati, ya. Itu sebabnya mereka berusaha untuk memberikan kesaksian palsu kepadanya, tapi tidak didapat. Nah, mengapa di sini Yesus dikatakan sebagai nabi? Karena Yesus melakukan pekerjaan nabi, gitu ya. Dia melakukan banyak hal, mujizat-mujizat gitu. Makanya dia dipanggil sebagai nabi. Ingat, julukan Yesus tadi ya, dia adalah sebagai imam, dia sebagai raja, Bapa yang kekal, dia raja damai, kemudian dia guru, dia Tuhan, dia apalagi yang disebutkan sama dia like tabib, yang ajaib gitu ya. Jadi julukan-julukan Yesus itu banyak sekali. Nah, terutama di ayat ini disebutkanlah Yesus sebagai nabi. Mengapa Yesus disebut sebagai nabi? Karena mujizat-mujizat yang dilakukannya itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tapi ingat, Yesus melebihi para nabi. Ya, Yesus melebihi para nabi. Yesus sendiri yang katakan bahwa ya dia sama dengan Bapa pencipta langit dan bumi. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus katakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Kemudian juga Yesus mampu mengampuni dosa, teman-teman sekalian. Jadi Mbak tadi itu tidak membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, tapi hanya ayat-ayat yang mendukung dengan argumentasinya. Nah, jelas teman-teman sekalian bahwa di dalam Markus pasal yang kedua, ayat yang kelima, Yesus katakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bayangkan teman-teman sekalian, masa seorang nabi bisa mengampuni dosa? Masa seorang imam, seorang guru bisa mengampuni dosa? Yang bisa menghapuskan dosa, umat Kristen dan umat Islam mempercayai hanya Allah yang esa. Hanya Allah pencipta langit dan bumi yang mampu mengampuni dosa. Nah, di sini Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu." Ya, kata Yesus ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kemudian di dalam ayat yang ke-10, ya, Yesus lebih tegas lagi dikatakan dalam ayat ini, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus Kristus, berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Bayangkan teman-teman sekalian, ya. Dia tidak mewakili siapapun, tapi dirinya sendiri. Dia mengaku bahwa dia berkuasa untuk mengampuni dosa. Siapakah dia yang bisa mengampuni dosa kalau dia bukan Allah sendiri? Nah, jadi teman-teman sekalian, ini ayat yang tidak dibacakan oleh perempuan tadi. Kemudian dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 13 katakan, kamu menyebut aku Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat karena aku memang Guru dan Tuhan. Jadi jelas sebenarnya teman-teman sekalian. Ada banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan hanya sekedar nabi. Memang dia adalah disebut nabi, imam, raja, bapa, gitu ya. Disebutkan gelar-gelar ini diberikan kepada Yesus Kristus. Tapi ingat, dia melebihi dari itu semuanya.
Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 Yesus katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kita kembali lagi teman-teman sekalian dengan apa yang disampaikan oleh Mbak ini. Dia mengutip Lukas 24 ayat 19. Kita baca teman-teman. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, jadi teman-teman sekalian, jelas di sini juga bahwa Yesus yang sedang berbicara kepada dua orang murid yang sedang berjalan ke Emmaus ya. Dan ini sebenarnya yang ngomong Yesus sendiri loh, setelah dia sudah bangkit dari antara orang mati. Setelah dia bangkit, kan dia belum memberitahukan dirinya. Ya, jadi ketika dia menemui para murid ini yang berjalan ke Emmaus, mereka kaget. Nanti mereka baru sadar ketika Yesus ya memperkenalkan diri kepada mereka. Baru mereka tahu bahwa dia adalah Yesus itu sendiri. Memang disebutkan di sini bahwa dia adalah nabi ya. Apa yang terjadi kepada Yesus orang Nazaret gitu ya. Sekali lagi, memang Yesus disebut sebagai nabi, imam, kemudian guru, tuan, Tuhan, kemudian dia adalah hamba Tuhan, anak manusia, bahkan lebih rendah daripada manusia pada umumnya karena dia merendahkan dirinya bahkan sampai mati di atas kayu salib. Tapi ingat, dia tidak mati selamanya, dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan apa yang dinubuatkannya, apa yang sudah diramalkannya, disampaikannya, ya. Dan akhirnya dia kembali ke sorga setelah mendapatkan diri selama 40 hari kepada para murid. Mereka menyaksikan, mereka melihatnya bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati, barulah naik ke sorga. Sementara kesaksian Al-Quran mengatakan dia sudah diangkat ke langit, ya, dia tidak disalib. Tapi jelas-jelas bahwa Yesus Kristus telah mati disalib, bangkit dan naik ke sorga. Jadi teman-teman sekalian, kedua ayat yang dikutip oleh Mbak ini sama sekali tidak menggugurkan tentang iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena ayat yang dikutipnya itu hanya sepenggal-sepenggal. Kalau dia baca secara keseluruhan, tentu saja ayat itu tidak berbicara demikian. Ya, nah, ada sedikit yang saya mau luruskan dari pernyataannya bahwa di Islam ya dikatakan sebagai nabi gitu ya, nabi Yesus. Lalu orang Kristen tidak terima itu, tidak mau sebutkan dia sebagai nabi. Kami orang Kristen sebutkan dia sebagai nabi kok. Nabi, guru, rabi. Kemudian dia juga sebagai imam. Dia raja damai, Bapa yang kekal. Dan dia juga adalah Tuhan kami di atas segala Tuhan. Ya, masalah buat lu kalau kami menganggap dia sebagai Tuhan. Karena dia adalah Tuhan. Gitu ya. Kami menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, yang perlu saya luruskan adalah ketika dia katakan bahwa orang-orang Nasrani tidak menganggapnya sebagai nabi tapi Tuhan. Ya, jadi keliru sebenarnya. Kami bukan Nasrani, Bu. Kami adalah Kristen. Nasrani itu adalah aliran sesat di abad pertama. Jadi jangan salah kaprah karena kami bukan orang Nasrani, tapi kami adalah orang-orang Kristen. Kemudian tadi dia katakan bahwa di Islam disebut sebagai Isa. Sorry ya, Bu ya. Isa bukanlah Yesus. Ya, Yesus yang dibahas di Alkitab itu bukan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon korma, sementara Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem di kota Daud. Dan Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Isa Al-Masih tidak mati di salib tapi diserupakan kalau Yesus Kristus benar-benar mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, baru dia naik ke sorga. Dia akan datang kembali bukan untuk menghancurkan salib, membunuh babi, tapi dia datang untuk menjemput orang-orang yang sudah percaya kepadanya untuk dibawa ke dalam kerajaannya. Karena Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kami yang sudah percaya kepadanya, melalui jalan itulah kami menuju sorga. Jadi selamat tinggal Ibu kalau Anda tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ya inilah argumentasi kita dan juga kita berikan pelurusan ya atas apa yang dikutipnya. Tetapi kita bersyukur melalui itu kita bisa mensiarkan, kita mempromosikan tentang iman kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus sehingga banyak orang akan menjadi percaya. Terima kasih, saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.